Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Masari dengan NPM 2140301024. Di sini saya akan menyajikan tugas video pembelajaran dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Aris Irawan, SHMH. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Mariam Budiarjo mendefinisikan demokrasi konstitusional sebagai gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara hukum diyakini sebagai dasar demokrasi konstitusional sebagai ditegaskan melalui perannya dalam proses transisi dan rezim totaliter atau otoriter ke rezim yang lebih demokratis di berbagai belahan dunia. Jadi, demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi konstitusional sendiri adalah salah satu tipe demokrasi yang mana kekuasaan kaum mayoritasnya dilakukan dalam memenuhi kerangka kerja konstitusi. Budaya demokrasi atau kultur demokrasi adalah ragam nilai, sikap, perilaku warga negara yang dapat menopang kehidupan politik demokratis. Kehidupan politik yang demokratis dapat digambarkan dengan adanya pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan pribadi, sikap saling percaya, toleransi, adil, dan mengedepankan dialog dalam perbedaan pendapat dan kepentingan. Ciri-ciri demokrasi konstitusional. Pertama, membutuhkan persetujuan rakyat dalam melakukan otoritas. Rakyat adalah sumber terakhir dari otoritas pemerintah yang memperoleh haknya untuk memerintah dari persetujuan mereka. 2. Memiliki aturan dan hak minoritas. Meskipun dalam demokrasi konstitusi kaum mayoritas adalah yang paling berkuasa, namun hak-hak dasar dari individu dalam kaum minoritas tetap dilindungi. 3. Pemerintah memiliki keterbatasan. Otoritas yang dimiliki oleh pemerintah dalam suatu negara akan dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis dalam negara tersebut. Pemerintah harus mematuhi apa yang sudah menjadi hukum dan konstitusinya. 4. Terdapat batasan antara kelembagaan. Ciri dari demokrasi konstitusionalisme sendiri memiliki keterbatasan dalam mengatur kekuasaan. Ya, terdapat suatu perangkat institusional dan prosedural tertentu yang kemudian membatasi kekuasaan suatu pemerintah dalam suatu negara. 5. Kekuatan terpisah dan dibagi. Setiap kekuasaan dipisahkan antara lembaga negara dan juga yang menjadi cabang pemerintah. Masing-masing lembaga atau cabang pemerintah ini sama-sama mempunyai tanggung jawab besar dan melakukan otoritas di posnya masing-masing. Adapun otoritasnya sendiri berada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 6. Memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di cabang lain. Berbagai lembaga atau cabang dari pemerintah memiliki kekuatan untuk bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada cabang lainnya. Pengawasan dan pengembangan ini bisa mencakup kekuatan tinjauan, yudisial, dan juga kekuatan pengadilan. Apabila nantinya dalam pengawasan ini terdapat suatu hal yang salah dan dirasa tidak sesuai dengan konstitusi, maka apa yang telah dilakukan oleh cabang lain dari pemerintah berhak untuk dibatalkan sesuai dengan adanya hukum. 7. Terdapat proses hukum. Kemudian ciri dari demokrasi konstitusionalisme selanjutnya adalah menjunjung hak setiap individu di mana setiap individu bebas untuk hidup, bebas berekspresi, dan properti yang dimiliki oleh individu dilindungi oleh hukum yang ada dalam negara tersebut. 8. Pemilu yang dilangsungkan terjamin damai dan aman. Demokrasi konstitusionalisme memastikan bahwa pemilihan umum atau pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang memastikan bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintahan bisa diperebutkan secara berkala dan bahwa pemindahan wewenang
pemerintah bisa dilakukan dalam proses yang damai dan tertib. 9. Hak dasar. Terdapat perlindungan pada hak-hak dasar atau fundamental tertentu karena perlindungan ini adalah tujuan utama pemerintah. Hak-hak ini mungkin terbatas pada kehidupan, kebebasan, dan properti, atau dapat diperpanjang untuk mencakup hak-hak ekonomi dan sosial seperti pekerjaan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat menyebutkan dan menjelaskan hak-hak ini. 10. Memberikan kebebasan untuk kaum mayoritas. Demokrasi konstitusionalisme memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini memiliki nilai baik untuk fungsi yang sehat dan pelestarian demokrasi konstitusionalisme dan untuk pengembangan kepribadian manusia dalam suatu negara. Adapun jenis-jenis demokrasi konstitusi sendiri ada 3, diantaranya adalah pluralisme, kedua demokrasi konstitusional republik, ketiga konstitusional langsung. Berikut beberapa contoh pencapaian Indonesia yang dapat menjadi pondasi lestarinya demokrasi di masa depan. Pertama, pelembagaan proses demokrasi dan pemilu rutin yang relatif damai. Indonesia telah mampu membuktikan diri sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia dengan rangkaian pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang berjalan secara reguler dan relatif damai. Kedua, pemerintahan yang memiliki legitimasi dan demokrasi semenjak presiden dan kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung dan dengan adanya pembatasan 2 periode, legitimasi pemerintah semakin kuat karena ditopang dengan dukungan populer yang nyata sebagaimana tampak dalam hasil-hasil pilpres dan pilkada. Ketiga, kebebasan sipil. Hak-hak politik dan kelembagaan meski baru mengalami demokrasi selama kurang dari 2 dekade setelah masa interregnum yang panjang di bawah rezim otoritarian, Indonesia saat ini masih berada dalam perkembangan demokrasi yang penuh harapan dan berada pada posisi yang tepat dari berbagai dimensi. Sekian dari video saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.